You look so pale. Are you okay? No. I feel headache. I have fever too. You have to take some medicine in order to make you feel better. Yeah. I think I should go to the doctor. What sort of symptoms are you experiencing? I feel a bit nauseous and I have a headache. And I've got a cramp in my stomach and I also have a really runny nose and sore eyes. I'm going to give you a prescription for some medicine. How long should I take them? The prescription is for 3 days. If you're not getting well after 3 days, I'd like you to come back in. Okay. Thanks, Doc. Get well soon, okay? Pada ilustrasi tadi, kita melihat bahwa dokter menyatakan kalau obat yang diberikannya dapat menyembuhkan dalam waktu 3 hari. Bagaimana dokter bisa menyimpulkan hal ini? Ya, pastinya sudah ada penelitian sebelumnya tentang berapa lama suatu obat dapat menyembuhkan suatu penyakit. Ya, dalam melakukan penelitian biasanya dilakukan dulu percobaan untuk beberapa pasien. Nah, masalahnya meskipun pasiennya mengidap penyakit yang sama dan menerima obat yang sama, tapi tingkat kesembuhan masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang dapat sembuh hanya dalam 2 hari, kemungkinan dia rajin berolahraga atau mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Tapi ada juga orang-orang yang baru sembuh hanya dalam waktu 4 hari. Nah, di sini bisa kita lihat ya, orang pertama dia sembuh dalam waktu 2 hari, orang yang kedua dalam 3 hari, dan orang yang ketiga ini 4 hari. Ya, kemungkinan banyak faktor lain yang menyebabkan, bisa jadi stres di tempat pekerjaan, kurangnya berolahraga, dan sebagainya. Ya, tapi dari ketiga orang ini kita dapatkan rata-rata tingkat kesembuhan seorang yang sakit dengan mengkonsumsi obat tersebut adalah sebanyak 3 hari. Kemudian dilakukan lagi percobaan terhadap ketiga orang lainnya. Dan ternyata tingkat kesembuhan mereka pun berbeda-beda. Ada yang 1 hari langsung sembuh gitu, ada yang 5 hari pun baru sembuh. Namun jika kita menghitung rata-ratanya masih didapatkan kurang lebih rata-rata dalam 3 hari orang-orang dapat sembuh dari penyakit tersebut dengan mengkonsumsi obat yang diberikan dokter. Nah, percobaan ketiga juga kurang lebih sama ya. Walaupun tingkat kesembuhan orang berbeda-beda, ternyata kita masih mendapatkan rata-rata tingkat kesembuhan yang sama, yaitu selama 3 hari. Sekarang kita lihat percobaan berikutnya. Percobaan yang keempat nih, di sini memang kita masih dapatkan ya rata-rata kesembuhan itu selama 3 hari. Namun begitu kita lakukan percobaan lagi di sini, ternyata orang-orang di grup ini cenderung lebih cepat sembuh dibandingkan orang-orang di percobaan yang sebelumnya. Nah, begitu diulang lagi percobaannya dan didapatkan rata-rata tingkat kesembuhannya justru semakin lama. Nah, kalau kita mendapatkan angka seperti ini ya, otomatis itu membuat kita ragu apakah memang benar obat tersebut dapat menyembuhkan dalam 3 hari. Pertanyaan ini adalah merupakan dasar dari eksperimen yang akan dilakukan. Ya, dalam metode ilmiah ya, ada beberapa tahapan ya untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. Ini banyak versinya ya, namun saya hanya menyajikan beberapa poin yang penting saja. Yang pertama, identifikasi masalahnya dulu ya. Kalau tadi masalahnya berapa lama suatu obat bisa menyembuhkan suatu penyakit. Lalu dilakukan observasi ya, percobaan ke beberapa orang tadi. Nah, setelah itu kita perlu menyusun yang namanya hipotesis. Dari hasil penyusunan hipotesis tadi, kita melakukan pengujian terhadap hipotesis berdasarkan hasil eksperimen. Nah, baru setelah itu kita bisa melakukan penarikan kesimpulan. Ya, jadi agar kita bisa menguji pernyataan tadi ya, di sini kita perlu menyusun suatu hipotesis yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Hipotesisnya di sini rata-rata lama waktu yang dibutuhkan untuk sembuh dari pilek tadi ya dengan meminum obat X adalah selama 3 hari. Ya, kalau kita mau melakukan pengujian statistik ya, hipotesis ini pun harus dibuat dalam bentuk hipotesis statistik. Hipotesis statistik artinya kita menuliskan pernyataan ini dalam bentuk notasi.
Oke, jadi dalam hipotesis statistik ada yang namanya hipotesis nol, yaitu kondisi awal yang mau kita uji ya. Jadi di sini hipotesis nolnya mu sama dengan 3. Ya, jadi mu ini adalah rata-rata lama waktu yang dibutuhkan untuk sembuh dari penyakit dengan menggunakan obat tersebut. Selain hipotesis nol, dalam statistik kita juga harus membuat yang namanya hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif isinya tentu saja lawan dari hipotesis nol tadi. Jika di sini kita buat hipotesis nolnya sama dengan, untuk di hipotesis alternatif ini kita buat tidak sama dengan. Ya, selanjutnya bagaimana kalau misalkan ditemukan suatu obat baru? Nah, di sini pertanyaannya, apakah obat baru ini memang bisa menyembuhkan lebih cepat dari obat yang sebelumnya atau justru malah lebih lama? Nah, di sini dilakukan suatu percobaan ya. Oke, kita mengambil sampel beberapa kali ya. Dan ternyata di sini kita dapatkan untuk sampel yang pertama, rataan di obat yang baru ini lebih kecil daripada obat yang lama ya. Nah, begitu kita lihat sampel yang kedua, di sini ternyata justru obat yang lama memiliki rataan durasi sembuh yang lebih singkat dibandingkan obat yang baru. Sampel yang ketiga, ternyata kondisi berbalik lagi ya, di mana obat yang baru memiliki tingkat penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan obat yang lama. Dan untuk percobaan keempat, kondisinya obat yang lama justru memiliki durasi penyembuhan yang lebih cepat. Nah, kalau kita memiliki data seperti ini ya, otomatis kita akan bingung menyimpulkan mana obat yang lebih cepat memberikan penyembuhan terhadap penyakit tersebut. Atau memang sebenarnya sama saja gitu, tidak ada beda kedua obat ini. Pada kondisi inilah kita memerlukan peran pengujian hipotesis supaya kita dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan sesuai dengan kondisi data sebenarnya. Nah, dalam hal ini pada saat kita melakukan penyusunan hipotesis ya, nanti hipotesis yang bisa kita susun di sini, apakah ada perbedaan lama penyembuhan yang dibutuhkan obat lama dengan obat baru. Kalau kita tuliskan ke dalam hipotesis statistik ya, hipotesis nolnya akan jadi mu. Mu ini kan adalah tadi rata-rata ya. Rata-rata lama penyembuhan ya. Oke, apakah mu lama ini sama dengan mu baru ya? Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya ini adalah mu lama tidak sama dengan mu baru. Ya, seperti itu cara kita melakukan penyusunan hipotesis untuk melakukan uji hipotesis di statistik ya. Untuk lebih lengkapnya bagaimana cara melakukan uji hipotesis statistik, silakan kalian simak video selanjutnya. Terima kasih.